Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kembali Engkau boleh mengumpulkan kami, seluruh jemaat-jemaat yang terkasih, untuk kami boleh di hari yang indah ini kami berkumpul, menikmati setiap kesempatan yang ada untuk kami bersama-sama memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan menikmati setiap berkat firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam setiap kebenaran, ya Bapa. Engkau memberkati dimanapun juga saudara kami mendengarkan melalui jaringan media sosial apapun yang kami miliki. Setiap mata yang mendengar, yang melihat, dan telinga yang mendengarkan, biarlah Engkau memberkati, ya Bapa, sebagaimana Engkau menjamah kami tempat ini. Engkau juga memberkati dimanapun anak-anak-Mu berkumpul. Biarlah nama Yahweh dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih, ya Bapa. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yesus Masiah. Mari masuk gerbangnya.
anugerahnya dan karyanya senantiasa dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu Anugerahmu Mempesonaku ya Bapa. Yesus, Kau sungguh
Haleluya. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menikmati setiap kebenaran melalui suara dan kata-kata manusia yang sangat terbatas. Berfirmanlah Bapa di dalam setiap kehidupan kami oleh Roh Kudus. Terima kasih kami serahkan waktu yang ada awal hingga akhirnya hanya dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam perlindungan darah Anak Tunggal. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, Bishop Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Bienaventuranza siempre. Saudara semua diberkati oleh Yesus Kristus berlimpah-limpah selama. Haleluya. Pagi ini saya akan khotbah dengan tema Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Datanglah kerajaanmu, punya huruf besar Elohim, jadilah kehendakku, huruf kecil saya. Ya, ada nggak itu ayatnya? Ayat kita ada nggak? Nah, harusnya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Enggak, pagi ini jadilah kehendakku. Ya. Saya akan ajak saudara membaca Kolose pasal 3. Ini lebih baik ayat-ayat referensi ini saya bacakan semuanya terlebih dahulu ya, supaya nanti kita nggak usah buka-buka kitab suci lagi. Kolose pasal yang ketiga
ayat 1, 2, dan 3. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dan 3 saya akan bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Hamasia, carilah perkara yang di atas, di mana Hamasia ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Hamasia di dalam Elohim. Ya, Yeshua Hamasia ada duduk di sebelah kanan Elohim. Kita ada bersama dengan Yeshua Hamasia. Berarti kita ada juga di sebelah kanan Elohim, sebelah kanan Bapa. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam Shamayim, dan dari situ juga kita menantikan Adon Yeshua Hamasia sebagai juru selamat. Di mana kita menantikan Yeshua sebagai juru selamat? Di bumi atau di Shamayim? Di bumi atau di Shamayim? Di Shamayim. Sekarang saudara di mana? Sekarang Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Elohim yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Hamasia, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Hamasia Yeshua, Elohim telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yeshua Hamasia di mana? Di Shamayim. Jadi saudara sekarang bersama dengan Yeshua Hamasia di mana? Di Shamayim. Kita sekarang buka Matius pasal 6. Haleluya. Matius pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Nah, ini tadi temanya itu ya. Ayat 9 dan 10 Matius pasal 6. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di Shamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Shamayim. Ya, sekarang kita buka Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 19. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Shamayim. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di Shamayim, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di Shamayim. Kita baca Matius 18. Matius 18 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di Shamayim, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di Shamayim. Ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di Shamayim. Yohanan 14 kita baca. Yohanan 14 ayat 18 dan 23. Yohanan 14 ayat 18 dan ayat 23. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jawab Yeshua, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes pasal 11. Mundur. Yohanes pasal 11 ayat terakhir, ayat 41 dan ayat 42. Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesua menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Haleluya. Tutup kitab suci, saudara. Saudara, ketika Yesus mengajarkan doa, terkenal disebut doa Bapa kami, Yesus sudah mati bangkit atau belum? Belum. Dan di sini saudara harus mengerti bahwa kebenaran yang banyak tertulis di dalam kitab suci itu kita harus mengerti baik-baik. Ada perbedaan yang luar biasa saat ketika Yesua belum disalibkan dengan saat ketika Yesua sudah disalibkan, mati, lalu bangkit dan selamanya ada di Samayim. Itu berbeda luar biasa. Ya. Jadi tadi kenapa saya katakan temanya itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi saudara baca tadi di dalam Matius pasal 6, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketika Yesua belum mati, maka hubungan antara Elohim dengan manusia itu, manusia di bumi, Elohim di Samayim, dua dimensi yang berbeda. Tetapi ketika Yesua sudah mati lalu bangkit dan hidup untuk umatnya, tadi dikatakan bahwa Yesua tidak akan meninggalkan murid-muridnya untuk selamanya. Sekejap saja meninggalkan. Lalu Yesus berkata, aku akan datang kembali, bahkan aku dan Bapa. Barang siapa mengasihi aku, mentaati firman-Ku, aku dan Bapa akan datang dan tinggal bersama dengan orang itu. Sudah baca apa tadi? Jadi sekarang Elohim itu disamain atau Elohim di dalam diri kita? Ya? Jadi perkataan Yesua di Yohanes tadi itu adalah perkataan tentang keadaan yang akan terjadi ketika Yesus itu sudah mati. Jadi itu tentu waktu dia ngomong dia belum mati, ya. Tapi dia berbicara itu nanti. Kalau dia mati, dia akan dibangkitkan, lalu dia akan kembali ke Bapa, dan dia akan mencurahkan rohnya, dan dia akan tinggal bersama dengan kita, dengan Bapanya. Jadi sekarang ada bedanya nggak? Sebelum Yesus mati dengan setelah Yesus mati, ada bedanya nggak? Luar biasa bedanya. Jadi itu sebabnya mengapa saya katakan datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan Elohim adalah Elohim itu sendiri. Jadi ketika Yesus Masih bangkit, lalu dia dengan Bapanya melalui Roh Kudusnya tinggal di dalam diri kita, itu berarti kerajaannya sudah datang. Lalu kehendaknya siapa yang sekarang yang terjadi? Apakah kehendaknya Bapa dan Yesus atau kehendak kita? Nah, justru ketika Yesus sudah bangkit, maka Yesus berkata, ku berikan kunci kerajaan Samayim kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di Samayim. Apa yang kau orak atau kau lepaskan di bumi akan terlepas di Samayim. Dan dia tidak berkata seizin aku. Dan dia tidak berkata itu atas kehendakku. Apa yang kau ikat, kehendaknya siapa? Kehendaknya kita. Nah ini saudara, ini sebetulnya rahasia dari perjanjian baru. Tapi banyak orang tidak mengerti. Ya, nanti akan saya terangkan. Dan ini benar-benar sesuai dengan fisika kuantum. Ya, saya senang sekali bahwa
apa yang dinyatakan di dalam kitab suci kita, satu-satunya kitab suci di muka bumi yang ternyata cocok dengan ilmu pengetahuan terbaru, yaitu fisika kuantum. Ya, saya akan sedikit menyinggung teori fisika kuantum yang disebut dengan kuantum entanglement, ya. Kuantum entanglement. Itu kuantum entanglement itu suatu situasi di mana dua partikel yang sama, meskipun jaraknya itu bukan lagi ribuan kilo, jaraknya itu bermiliar-miliar tahun cahaya pun, kalau yang satu bergerak ke kiri, yang satu juga bergerak ke kiri. Saya pernah ngomong, saya pernah terangkan tahun lalu kalau nggak salah. Jadi teori ini bukan sekedar teori, tapi sudah dibuktikan di lab, di laboratorium. Saudara, pengetahuan zaman sekarang itu luar biasa majunya. Dulu Einstein, ya, saudara tahu Einstein penemu teori relativitas, ya, berkata bahwa di alam semesta ini yang paling cepat adalah cahaya. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tetapi ternyata berapa tahun kemudian ditemukan ada suatu partikel yang melebihi kecepatan cahaya. Mereka sebut tachyon. Tachyon, ya. Partikelnya itu namanya tachyon. TACHION. Tachyon. Ini kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Dan itu dibuktikan di terowongan yang panjangnya ratusan kilometer, lalu dia ditembakkan dan ternyata sampai di tempat itu melebihi kecepatan cahaya. Itu di Eropa. Jadi mereka percobaannya itu di Eropa itu, kalau tidak salah di Swiss ya waktu itu bikin terowongan untuk memicu partikel panjangnya ratusan kilometer sampai di negara yang lain di Eropa. Jadi ada yang mengamati di ujung sana, ada yang menembakkan di ujung sini. Kecepatannya itu melampaui kecepatan cahaya, dan itu Einstein tidak pernah mengerti. Karena kalau ada sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya, maka waktu itu berputar. Jadi artinya masa depan bisa menjadi masa lalu. Jadi artinya kita yang tinggal di zaman ini, kita itu gampangnya ya, kalau saya dipacu dengan kecepatan melampaui kecepatan saya itu bisa bertemu dengan saya yang baru lahir. Bahkan saya bisa mopoi diri saya sendiri. Bisa ngerti? Bisa ya? Meskipun saudara pasti saya juga nggak terlalu ngerti itu ya. Kok bisa gitu? Maksudnya itu, tapi ngerti loh, bagaimana saya bisa mundur jauh, umur saya 62, saya bisa mundur 62 tahun, saya bisa melihat mami saya melahirkan saya, lalu saya bisa gendong diri saya sendiri. Bisa ngerti? Itu saudara, bukan sekedar teori. Itu bukan sekedar teori. Dan itu sekarang diusahakan oleh para ahli ya, dengan alat yang namanya teleportasi, untuk mereka itu bisa kembali ke masa-masa yang lalu. Dimungkinkan karena ada partikel yang melebihi kecepatan cahaya. Nah, saudara, sekarang saya nggak terlalu lama di sana, tetapi semua ayat-ayat yang saudara baca tadi itu sesuai dengan teori fisika kuantum yang disebut kuantum entanglement itu tadi. Ya. Teori kuantum entanglement itu menimbulkan suatu gagasan, bahkan kesimpulan, dan tidak seorang pun yang bisa membantah, termasuk Einstein, bahwa kalau saya ada di sini, pasti saya ada di tempat lain, persis seperti saya. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Itu disebut dengan banyak dunia. Ya, nah, itu disebut karena ada hubungannya dengan partikel yang posisinya itu tidak terbatas, yang disebut superposisi. Dan ini diamati sungguh. Saya pernah katakan ya, misalkan saya di Indonesia, saya mengamati atom hidrogen. Lalu saya punya rekan di Amerika juga mengamati atom hidrogen. Atom hidrogen kan sama. Atom hidrogen yang di sini, ini gampangnya. Saya putar ke kiri, yang sana ikut. Teman saya di Amerika bilang,
Muter kemana? Kiri. Loh sama, saya putar ke kiri. Lalu saya pukul ke bawah. Kemana dia sekarang? Ke bawah. Di waktu yang bersamaan. Bisa ngerti? Bisa mengerti? Ya. Ini membuktikan bahwa yang dikatakan Yesus itu masuk akal. Kita ada di bumi, tapi kita juga di sana. Betul nggak? Kita di sini, kita di sana. Bapak di sana, Bapak juga di sini. Semua kita adalah partikel cahaya. Itu yang pernah saya terangkan tahun yang lalu. Semua adalah partikel cahaya. Pikiran saudara adalah partikel cahaya. Kecepatannya sama dengan cahaya. Saudara, ini nanti kunci bahwa doa itu bisa dijawab. Itu sebabnya saya terangkan pagi hari ini. Ini kunci bahwa yang jadi itu bukan kehendaknya Elohim, tapi kehendaknya kita. Kalau orang yang beragama itu selalu kehendaknya. Oh, ini kehendaknya Tuhan. Semua agama di bumi ini, saudara, mereka berusaha mencari tahu kehendaknya Tuhan. Lalu mereka berusaha melakukan kehendaknya Tuhan. Tetapi mereka seringkali bersembunyi di balik kehendak Tuhan untuk melakukan kehendak dirinya sendiri. Nanti paham maksud saya? Ada agama-agama tertentu, ya. Agama tertentu itu berkata bahwa semua itu sudah ditakdirkan. Jadi ini lebih lebih ekstrim lagi. Jadi kehendak Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, itu takdir. Nah itu agama yang mayoritas. Semua takdir, semua takdir. Suami mukul istrinya, lalu istrinya marah, suaminya bilang, terima saja itu takdir. Loh, iya benar, benar ya. Lucu kan? Lucu kan? Kalau memang semua itu sudah takdir, jangan dihukum orang. Betul nggak? Untuk apa dihukum? Itu sebabnya mereka itu yang ekstrim itu ingin mendirikan negaranya dengan agamanya. Ya, jadi negara yang berdasarkan agama. Sebab kalau negara itu berdasarkan agama, enak. Dalam agamanya itu takdir itu memegang hukum nomor 1. Sehingga apa saja yang dilakukan itu atas nama takdir. Dan takdir itu yang menentukan Tuhan. Jadi manusia tidak bisa dihukum karena melakukan sesuatu, bahkan bunuh orang pun itu takdir. Orangnya tidak bisa dihukum. Itu kacau balau, saudara. Dan di Indonesia ini ada orang-orang tertentu ingin membuat negara Indonesia itu seperti itu. Nanti nyerai istri katanya itu sudah kehendaknya Tuhan, itu takdir. Lalu kawin lagi. Kawin 1 kali lagi, yang kedua ini. Lalu tidak cocok lagi, cerai lagi, itu takdir lagi. Lalu nyari istri lagi yang ketiga. Nah, bisa dapat istri ketiga, ini juga takdir. Tidak peduli istri ini yang istri dengan orang atau anak gadis bahwa dikal umur, tidak peduli, pokoknya itu takdir. Nanti dicerai lagi karena tidak cocok, yang 4 sampai ke 100 pun takdir semua. Nah, kenapa kok takdirnya seperti ini? Inilah cobaan. Cobaan dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan selalu mencobai umatnya dengan takdir-takdirnya. Nah, saudara lihat di sini bahwa itu semua kehendaknya Dia, bukan kehendaknya Tuhan, bukan takdirnya Tuhan. Bisa ngerti? Tapi atas nama takdir Dia membenarkan semua perbuatannya. Berbeda dengan kitab suci kita. Kitab suci kita menekankan betapa manusia harus mengerti kehendak Elohim dan harus berserah sungguh-sungguh untuk tidak melanggar kehendaknya. Tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu yang disebut akil balik, di mana umat Elohim itu sudah menjadi dewasa rohani, mengalami pencerahan. Ketika roh Elohim datang dan tinggal di dalam hidup kita, maka saudara jangan cari kehendak Elohim. Segala sesuatu tergantung kamu sendiri. Artinya
Segala sesuatu adalah tanggung jawabmu, kewajibanmu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kau inginkan, itu tanggung jawabmu. Semuanya itu kalau salah kamu akan nanggung, kalau benar kamu diberkati. Kamu tidak bisa nyalakan Tuhan lagi, tidak bisa nyalakan Elohim. Apa yang kau ikat akan terikat di sana. Apa yang kau lepas akan terlepas di sana. Karena engkau ada di dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda, dunia entang lemen, saudara. Dunia yang lain di mana kita ada di sana. Di sini saya dengan keluarga saya, dengan keluarga besar Bukit Hermon. Di sana saya duduk di sebelah kanan Bapa bersama Yesus HaMasiah. Bisa mengerti? Hebat nggak? Dan ini sesuai dengan teori kuantum tentang tadi. Padahal waktu itu penemu-penemu teori itu nggak ngerti firman. Banyak di antara mereka orang skeptis, ateis, nggak ngerti firman. Tetapi karena mengamati alam semesta, mereka menemukan bahwa partikel itu seperti itu, saudara. Jadi omongannya Yesus itu masuk akal nggak? Omongannya Rasul Sulaiman benar atau enggak? Benar. Kita ada di sini, tapi kita juga ada di sana. Bapa ada di sini di dalam saya, tapi Bapa juga ada di sana. Itu sebabnya saya sering kalau berdoa, Bapa yang bertahta di dalam hidupku. Wah, itu dia bukan hanya Bapa yang disamain. Oh, tapi kita kan sudah disamain di sebelah kanan Bapa, betul nggak? Boleh tuh ngomong Bapa yang di sebelah kananmu atau sebelah kiriku. Kalau kita di sebelah kanan Bapa, berarti Bapa di sebelah kiri kita loh. Istilah di sebelah kanan itu hanya istilah, saudara. Di dalam dimensi Samayim itu nggak ada arah mata angin. Oh, di kutub utara selatan aja itu semuanya. Di kutub utara itu semua arah apa? Nah, di kutub utara itu semua arahnya mana? Ada timur barat? Nggak ada. Di kutub utara semuanya ya selatan gitu. Di kutub selatan semuanya utara gitu. Di bumi ini aja nggak semua ada 4 arah angin. Apalagi dimensi Samayim. Nggak ada, sebelah kanan itu hanya istilah. Di sebelah kanan itu artinya kamu itu diberi kekuasaan penuh. Itu loh tangan kanannya. Wah, gitu ya. Betul, ngerti? Jadi tangan kanan, itu istilah tangan kanan itu ada toh? Itu artinya itu kamu diberi wewenang penuh. Jadi di dalam Yesus HaMasiah, ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, kita itu diberi wewenang penuh untuk melakukan apapun yang kita kehendaki, saudara. Dan ada jaminan bahwa apapun yang kita lakukan itu akan disetujui di dimensi Samayim itu. Itu sebabnya kita duduk bersama Yesus di sebelah kanan Bapa. Duduk bersama Yesus berarti saudara ditopang oleh Yesus. Di sebelah kanan Bapa berarti apapun yang kau lakukan itu benar-benar saudara diberi mandat penuh. Saya dari dulu sangat tidak senang kalau ada orang itu melakukan sesuatu lalu dia berkata, aku tak berdoa dulu, tanya kehendak Tuhan. Sejak saya remaja saya nggak suka. Entah bagaimana pengertian saya waktu itu, kalau sesuatu itu yang baik dan benar, nggak usah lagi kamu berdoa. Untuk sesuatu yang baik dan benar masa berdoa. Contohnya misalkan ada orang datang, apalagi itu saudara seiman, dia mengeluh bahwa dia kekurangan uang, gampangnya gitu ya. Padahal dia sangat membutuhkan itu. Krusial, kebutuhan primer. Bukan mengeluh, saya tidak punya uang, mau apa? Saya mau beli mobil. Nah, mulai ya, karpe dewe itu namanya. Tapi kalau dia bilang, anakku sakit. Waktu itu nggak ada BPJS, saudara. Anakku sakit, tidak bisa ke dokter, tidak punya uang. Masa saya bilang, saya ada uang itu. Saya bilang, nanti ya kembali minggu depan, saya tak doa dulu. Saya cari tahu kehendak Tuhan, ngasih kamu berapa, boleh ngasih kamu atau enggak, nanti jumlahnya berapa juga saya tanya Tuhan, gitu. Tapi saudara percaya enggak percaya, bahkan pendeta banyak yang seperti itu. Dan itu membuat saya sangat tersandung.
sejak saya remaja. Surat Yakub berkata, kalau ada saudaramu membutuhkan sesuatu dan kamu memiliki kemampuan dan ada padamu untuk menolong dia, jangan menutup pintu hatimu. Berarti kehendaknya kita atau kehendaknya dia? Kehendaknya kita. Dan apapun yang kita lakukan, dia akan mendukung kita. Karena dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Apa yang kita lakukan itu sama dengan Yesua yang melakukannya. Kekristenan itu bukan seperti agama-agama itu, saudara. Dan di sini saya selalu ingin mengajarkan kepada saudara bahwa ada suatu perbedaan yang luar biasa antara menjadi orang Kristen, beragama Kristen, dengan menjadi pengikutnya Yesus. Sekarang saya kembali dulu menjadi pengikutnya Yesus. Saudara kalau menjadi pengikutnya Yesus, itu berarti hidupnya harus seperti siapa? Betul? Nah, Yesus lemah lembut dan rendah hati. Amin. Saudara harus lemah lembut dan rendah hati. Nah, Yesus berkata, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Sekarang kalau Yesus itu penuh kasih, saudara menyontoh. Yesus berkata, kasihlah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Betul? Loh, iya loh. Di dalam surat Yohanan malah berkata, seperti Yesus menyerahkan nyawanya karena mengasihi kita, hendaknya kamu juga menyerahkan nyawamu dalam mengasihi saudaramu. Ada ayatnya. Betul nggak? Berarti persis dengan Yesus atau? Persis kan? Kasih itu kan yang tertinggi kan? Betul? Elohim adalah kasih. Kasih itu esensi dari Elohim adalah kasih. Kalau esensi Elohim aja harus ada di dalam diri kita, seolah-olah kita ini jadi seperti Elohim, betul nggak? Loh, lu lihat kan? Yesus itu Elohim. Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Dan kita ternyata harus juga mengasihi orang-orang sesama kita dengan menyerahkan nyawa kita persis seperti Yesus. Lah berarti kita kan jadi seperti Elohim kan? Lah memang itu tujuannya untuk diubah menjadi sama seperti dia. Betul, amin? Nah, sekarang saya tanya, apakah hanya dalam kasih kita sama dengan Yesus? Dalam kelemah lembutan, kerendahan hati kita sama dengan Yesus, tapi dalam hal lain tidak sama? Tujuan kita mengenal Yesus di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita adalah agar kita menjadi sama seperti dia. Kalau menjadi sama seperti dia itu hanya sebagian atau seluruhnya? Seluruhnya. Kita harus menjadi seluruhnya. Apapun yang Yesus bisa lakukan, harusnya kita juga bisa lakukan. Dan ada satu hal yang Yesus katakan ketika di Betania dia membangkitkan Lazarus. Yesus itu berkata kepada Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan Engkau selalu mendengarkan aku. Saudara, ayo jujur, kalau kita berdoa, apa kita selalu berpikir dan merasa bahwa Dia selalu mendengarkan kita dan melakukannya untuk kita? Atau kenapa ya dia tidak dengar doaku? Yang mana? Yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Ya toh, yang kedua adalah dia kok tidak dengar ya. Yesus berkata, Bapa, aku bersyukur karena Engkau selalu mendengarkan aku dan Engkau telah mendengarkan aku. Apa saudara baca di sana Yesus berdoa? Ada Yesus berdoa, Bapak tolong aku ini mau membangkitkan Lazarus. Tidak ada kan? Dia langsung ngomong, doanya itu loh, Bapak aku bersyukur padamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Loh kapan dia ngomongnya? Kapan dia mintanya? Tidak ada loh di situ ditulis. Betul? Kenapa? Karena dia dengan Bapak itu satu. Apapun yang dia inginkan itu keinginan Bapak. Dan karena keinginannya dengan Bapak itu sama, maka dia berani berkata, Engkau selalu mendengarkan aku. Kalau saudara, keinginanmu itu ada di dalam dirimu, ya,
dan keinginanmu itu kamu tahu ada Yesua di dalam dirimu, maka kamu bisa berkata juga, terima kasih Yesua karena kau selalu mendengarkan aku. Ya, bisa ya, ngerti ya? Nah, jadi saudara, bagaimana mungkin kita manusia di bumi, lalu apapun yang kita doakan atau kita inginkan, kita berkata, terima kasih kau sudah mendengarkan aku, melakukannya untuk aku, dan kau selalu mendengarkan aku. Tidak mungkin kalau kita tidak ada bersama dengan dia di Samayin. Tidak mungkin tanpa entanglement itu tadi. Tidak mungkin kalau partikel kita tidak ada di sana. Kalau kita terlalu jauh dengan dia, maka butuh waktu yang luar biasa jauhnya. Ya, seperti Daniel misalkan. Daniel memang saleh, tapi Daniel dengan saudara itu beda. Kita ini jauh lebih berbahagia daripada Daniel, percaya nggak? Lu Daniel itu saudara, Roh Kudus belum tinggal di dalam diri dia. Dia hanya diberi hikmah, tapi tidak ada Bapa tinggal di dalam dirinya, itu nggak ada. Beda dengan saya dan saudara. Itu sebabnya kalau Daniel berdoa, butuh puluhan hari sama malaikat itu bergumul dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau kita sekarang nggak seperti itu. Di dalam perjanjian baru, saudara, maka keberadaan Elohim itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Karena dia ada di dalam kita dan kita ada di bumi, berarti Elohim bertahta di bumi ini karena ada di dalam kita. Tetapi firman katakan kita juga di dalam dia, dan karena dia ada di Samayin, maka kita juga ada di Samayin bersama dengan dia. Lah, teori kuantum entanglement itu seperti itu. Jadi saudara sekarang harus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa artinya? Sekarang saudara harus memusatkan pikiranmu setiap saat bahwa kamu itu bukan hanya di bumi, tapi kamu juga ada di sana, di Samayin, bersama dengan Yesua dan Bapa. Nah, ini yang dimaksud dengan kalau dua orang berkumpul. Tadi loh kita baca, dua orang berkumpul dalam namaku, aku ada, hadir. Apapun yang mereka minta jadi. Dua orang itu siapa? Dua orang itu bukan suami istri. Dua orang itu saya di sini dan saya di sana. Bisa ngerti? Itu kunci dari apa yang kita inginkan jadi. Saudara, dan itu ya, itu sudah saya kembangkan bertahun-tahun. Tetapi itu tidak mudah. Membutuhkan energi yang luar biasa untuk menciptakan suatu keadaan yang kita inginkan. Perhatikan ya. Ada masa-masa tertentu di mana apa yang saya pikirkan terjadi, langsung jadi. Meskipun langsung di sini bukan berarti dalam waktu sekejap. Karena ada suatu proses, kalau itu melibatkan orang ketiga. Misalkan, saya ingin seseorang, itu dia bisa tinggal di tempat ini. Maka saya memusatkan pikiran saya, supaya orang itu ada di sini. Dan setelah beberapa tahun, orang itu benar-benar ada di sini. Tetapi saudara, hal itu akhirnya saya enggak latihan itu terus. Karena ternyata sangat banyak bahayanya. Bahayanya di mana? Sebetulnya banyak yang ingin saya ngomong, tapi ini intinya aja ya. Artinya itu, saya sebagai gembala, penjaga jiwa, saya punya kuasa. Apa yang saya ikat akan terikat, apa yang saya lepas akan terlepas. Jadi saya bisa memiliki kuasa itu. Apapun yang saya inginkan akan jadi. Yang baik loh ya. Kalau yang jahat tidak, itu enggak. Kunci kerajaan Elohim diberikan untuk sesuatu yang mulia, jadi gitu. Masalahnya, saudara, kalau orang yang ketiga itu bukan saya di sini dan saya di sana, tapi saudara yang ketiga itu ternyata dia tidak memiliki visi misi dan tidak terlalu sepakat dengan saya, maka dia bisa saja ada di sini, tapi setelah itu kembali lagi. Itu sudah terjadi di sini. Saya nggak usah terlalu detail, saudara pasti tahu kemana arah pikiran saya.
cerita saya ini. Semenjak itu saya mulai lebih memperdalam apa yang terjadi kalau saya memikirkan sesuatu, mengikat sesuatu, lalu terjadi, tapi akhirnya berantakan. Itu penyebabnya karena orang itu tidak pernah percaya kepada saya, tidak sepakat dengan saya, maka tidak akan jadi. Menurut teori entanglement itu, dua partikel itu harus benar-benar sama. Itu kunci dari semua akan terjadi dan semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sehingga akhirnya saya sudah nggak mau seperti itu lagi. Dan itu memang saya fokus seperti itu, khususnya di doa-doa saya di doa pagi. Jadi kalau saya menghendaki seseorang itu diberkati misalnya, ketika doa pagi saya akan terus memusatkan pikiran saya sambil nyanyi, orang itu akan diberkati, dan dia diberkati. Tapi kalau saya bilang saya nggak suka dia, singkirkan dia pergi semua, tersingkir. Saudara, mungkin saudara baru dengar ya saya ngomong seperti itu. Saudara mungkin berpikir, apakah orang Kristen itu seperti itu? Nah, saya tanya kembali, apakah orang Kristen tidak boleh seperti itu? Banyak di antara kita itu jadi orang Kristen tapi tidak mengerti kekristenan itu apa. Saudara, menjadi orang Kristen itu sesuatu hidup yang luar biasa. Kalau saudara tahu, hidup yang ajaib. Dan saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi untuk mempengaruhi seseorang melalui pikiran saya. Karena mengasihi. Kasihan orang itu kalau dia nggak siap. Kasihan orang itu kalau dia itu tidak bisa mengikuti saya. Kasihan orang itu kalau dia tidak bisa sehati, sepikir, setingkah langkah dengan saya. Semakin menderita dia. Dan akhirnya akan berantakan. Saudara, mengapa ada orang kalau minta didoakan oleh saya langsung sembuh, tapi ada enggak? Mau saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya hanya terletak pada saudara dan saya sama tahu. Quantum entanglement. Ketika saya di sini dan saya di sana, dan saudara juga saudara di sini dan saudara di sana. Ya, perhatikan ya. Partikel saya di sini, partikel saudara juga di sini. Lalu saudara juga karena mengasihi Elohim, saudara percaya kepada saya, maka saudara juga ada di dalam Yesus di sebelah kanan Bapa. Maka superposisi saya dan saudara itu sama. Sehingga kalau saudara minta didoakan oleh saya, apa yang saya katakan itu akan jadi pasti. Jadi dua orang sepakat ini, saudara, itu bisa saya di sini dan di sana, bisa juga saya dengan siapapun. Tetapi saya akan terikat dengan saudara dalam quantum entanglement ketika saudara itu sehati setingkat langkah dengan saya. Kalau tidak jadi apa-apa. Percaya 100%. Kalau tidak mungkin jadi. Tapi kalau percaya, jadi pasti. Itu sudah saya pelajari 25 tahun saya mengembalakan di sini. Saudara, orang Kristen itu bukan bergumul dengan doktrin. Tidak. Menjadi orang Kristen itu hidup yang ajaib. Kalau dengan doktrin, saudara, sejak remaja muda saya itu sudah bosan dengan doktrin. Doktrin apapun saya tahu dan saya menguasai semuanya. Tetapi itu hanya membuat kosong jiwa kita. Menjadi orang Kristen itu bukan masalah doktrin. Saudara lihat kalau di YouTube, pendeta-pendeta muda tua sama aja. Yang didebatkan cuma doktrin. Kembali lagi ke doktrin bapak-bapak gereja. Aduh, saya capek sekali kalau dengar itu. Kekristenan kok seperti itu? Yesus yang luar biasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat. Bisakah itu memanifestasikan dirinya di dalam hidup kita? Itulah tantangan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa hidup seperti dia hidup? Misalkan Yesus berkata, dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Tapi tadi yang kita baca 2 orang ya. Kalau 2 orang berkumpul dalam namaku, minta apapun juga sepakat. Sepakat itu berarti saling percaya. Enggak ada keraguan sedikit pun. Aku
Aku ada. Saudara pikir saya tidak bisa ada kalau saudara berdoa. Kalau saudara sebagai domba, ya, saudara itu percaya 100% kepada saya sebagai gembala. Lalu saudara di rumah berdoa, entah saudara itu suami dengan istri, atau saudara dengan siapapun, bahkan saudara sendirian berdoa karena tidak ada orang lain. Saudara tidak pernah sendirian karena saudara di sini, saudara juga ada di sana. Tetapi saudara terhubung dengan saya, saudara percaya 100% dengan saya. Ketika saudara berdoa itu, saya ada di sana. Karena saya penjaga jiwa saudara. Itu sebabnya mengapa saya selalu bilang, saya tidak perlu ke rumahmu. Sudah percaya saja. Kalau kamu percaya dengan saya, kalau kamu berdoa, kalau sungguh-sungguh minta apapun, saya itu ada di sana. Percaya nggak? Percaya nggak? Belum tentu saudara percaya. Mungkin saudara percaya gini, tapi saudara bisa buktikan nggak? Loh, mengapa saya tidak ada di sana? Saya harus seperti Yesus kok. Loh Pak, tapi saya kalau berdoa Yesus ada di sana. Lah saya ada di mana? Saya kan ada di dalam Yesus. Kalau Yesus ada di antara kamu, waktu kamu berdoa di rumahmu, dan saya di dalam Yesus, saya ada di antara kamu. Iya loh. Apa salah saya ngomong? Menurut saudara benar nggak? Loh, saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Saudara di rumah berdoa suami istri, lalu Yesus ada. Saya ada nggak dia? Ya ada, saya ada di dalam Yesus kok. Itu sebabnya saya katakan orang mati itu nggak ada. Semua saudara kita, ayah saya, adik saya, kan semua di dalam Yesus. Dan saya di dalam Yesus, dan Yesus di dalam saya, Yesus di dalam mereka. Berarti saya dengan papi saya, dengan adik saya Paulus tetap satu. Meskipun saya tidak bisa melihat mereka, tapi mereka ada. Kita sama-sama ada di dalam Yesus kok. Karena loh, lagi itu saudara. Kalau saudara mengembangkan pikiran seperti itu, nanti saudara akan melihat ada hal-hal mujizat yang terjadi dalam hidup. Semua itu hanya bisa tercapai dengan kecepatan cahaya. Dan satu-satunya kecepatan cahaya itu adalah pikiran kita. Itu sebenarnya Rasulullah berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, saudara mengapa tidak bisa mengalami hal seperti yang saya katakan tadi? Karena saudara hanya memikirkan yang di bawah. Saudara cuma bekerja, cuma cari uang, cuma mikir apa bayar hutang, cuma mikir apa caranya hutang lebih banyak lagi. Duh, semua itu nggak salah. Tapi ada berapa banyak waktu yang saya gunakan, saudara gunakan untuk merenung, untuk memikirkan perkara yang di atas. Apa maksudnya memikirkan perkara yang di atas? Apakah Samayim itu di atas dan bumi di bawah? Kalau orang-orang yang tinggal di kutub utara, di atas itu adalah utaranya kita. Tapi utaranya kita itu bagi orang kutub itu seperti timur dan barat. Betul nggak? Kita yang tinggal di Indonesia ini nggak tulis tiwa. Di atasnya kita tuh kan nyamping tuh kalau di bumi, betul? Atas itu kan tidak ada. Perkara yang di atas itu apa? Perkara di atas itu yaitu saya yang ada di sana itu. Saudara jangan mikir cuma kamu yang ada di sini, saya yang ada di sana. Jadi saudara itu tidak pernah sendirian. Bukan hanya Yesus ada menyertai engkau, tetapi engkau itu ada banyak. Loh, saya ada banyak ya. Loh, iya. Buktinya paling tidak ada dua. Saya di sini, saya di sana. Dan seluruh hidup kita ditentukan oleh kehendak kita, bukan lagi kehendak Elohim. Orang yang selalu berkata, kehendak Elohim. Pertama, orang itu munafik. Kedua, orang itu berpura-pura. Ketiga, orang itu suka tipu muslihat. Keempat, orang itu sering lari dari tanggung jawab ketika melakukan sesuatu.
Dan kelima, dia tidak jujur kepada dirinya dan orang lain. Itu yang saya tidak suka dengan orang yang selalu berkata mencari kehendak Tuhan. Saudara, ada misalkan saya pernah ngomong pada saudara, ada seorang pendeta yang membuat gereja banyak di Jakarta. Kenapa? Ya di Jakarta saya coba-coba masukkan ke YouTube di waktu pandemi, ternyata jumlahnya 100.000 lebih subscribernya. Wah, ini berarti kehendak Tuhan untuk saya bikin gereja di Jakarta. Saya tanya, kehendak Tuhan atau kehendaknya dia? Apa Elohim ngomong sama dia, ayo kamu ngonten, nanti kalau subscribermu 100.000 ke atas, itu kehendakku untuk kamu bangun gereja. Kan Elohim nggak ngomong gitu. Semua itu kan dia yang menentukan. Dan dia pendeta. Dan dia berkata berarti itu kehendaknya Tuhan. Saudara, bagi saya itu bohong, itu dusta. Itu kan kehendaknya dia sendiri. Loh, kalau orang ngonten, subscribernya itu kan bisa banyak, bisa sedikit. Itu namanya hukum probabilitas. Kemungkinan selalu ada. Tetapi kalau kehendak Elohim, apalagi kalau itu berhubungan dengan mukjizat, itu misalkan itu Gideon minta tanda, ya. Nah, itu benar-benar kehendak Elohim. Karena itu secara alam, hukum alam, itu melanggar hukum alam. Itu baru kehendak Elohim. Tapi kalau sesuatu itu selalu ada kemungkinannya, apalagi yang berhubungan dengan teknologi zaman sekarang. Saudara, jangan bilang itu kehendak Elohim. Itu hanya ya sudah terjadi dengan sendirinya. Misalkan saudara lari-lari di jalan, di tengah malam jam 12 telanjang. Saudara sepi telanjang. Ada kemungkinan yang lihat banyak, tapi ada kemungkinan yang lihat sedikit, betul nggak? Loh, betul nggak? Kalau saya, ini ada orang aneh saudara, mau beli sebuah rumah, saya harus berlari-lari ngiteri rumah itu dalam nama Yesus. Saya harus telanjang. Dan di saat itu kalau tidak ada orang yang mergoi saya, berarti itu kehendaknya Tuhan untuk saya bisa punya itu, meskipun saya tidak punya uang. Loh, ceritanya ada sungguh soal. Nanti ketika dia lari-lari, ada orang tahu, hansip. Hehehe, lari-lari telanjang ngapain? Aduh, bukan kehendak Tuhan berarti. Loh, namanya lari-lari di kampung gitu. Selalu ada kemungkinan dilihat orang. Saudara mengerti ya ini di sini ya. Jangan sedikit-sedikit tanya kehendak Tuhan, kehendak Elohim. Itu paling nggak suka. Saya pindah ke tempat ini, saya nggak pernah tanya Elohim satu kali pun. Saya hanya bilang saya ingin pindah tempat. Saya ingin suatu tempat di mana beribadah itu nggak ada gangguan. Ya sudah. Tempatnya di mana? Ya. Papi saya bilang, pindah nih kemana? Minahasa. Papi senang kalau di Minahasa. Oke, Minahasa itu macam-macam. Kota apa nggak tahu. Seumur hidup belum pernah ke Minahasa, Papi maupun saya. Suatu hari ada pendeta Pak Robi Mambu yang ada di Kiau datang ke Surabaya, dan adik iparnya itu kan jemaat di gereja kami. Saya diperkenalkan, saya bilang, ya enak kalau di Minahasa itu kota apa yang dingin kalau Surabaya kayak di Batu itu. Yang mana ya? Oh, Tomohon dingin Pak Elisa. Oh ya, jaraknya dengan mana itu berapa kilo? Ya 30 kilo. Wah, boleh nanti saya lihat. Saya enggak. Ya Yesus Mas ya. Pak Robi bilang itu Tomohon. Apakah itu kota di mana saya akan ke sana? Sedang mau pindah saya enggak tanya, ngapain pindah kemana saya tanya. Ngerti enggak? Enggak lucu. Saudara kemantos. Saudara kemantos. Mengapa kemantos? Mau lihat-lihat baju. Apa saudara berdoa? Yahweh, Engkau izinkan ke aku kemantos, mau lihat baju. Enggak toh? Enggak toh? Langsung toh? Ada yang di sini ya, mau kemantos, tanya Yahweh boleh enggak aku kemantos? Katakan. Tak usir dulu pokoknya. Sektor sesat. Sampai di Mantos, lihat baju banyak. Apa doa? Toko mana ya yang cocok? Roh Kudus tolong aku. Nanti sudah sampai di tokonya, baju yang mana ya yang menurut kehendak Roh Kudus? Gitu.
Nek kon budal gak takok ngapain kamu tanya-tanya lagi milih baju. Nah kamu yang senang seleramu apa ya beli yang sesuai kantongmu dan penampilannya menurut kamu bagus, ya beli. Gak usah pakai ngomong. Saudara mungkin tanya, apa ada Pak orang seperti itu? Ada. Lu teman saya orang karismatik itu seperti itu, saudara. Sampai itu saya marah dengan dia. Kamu apa-apaan? Nanti belanja itu tanya Roh Kudus. Belanja apa ya hari ini? Tahu atau tempe? Nanti Roh Kudus jawab tempe. Lalu dia bilang, wah Roh Kudus kakek tempe aku linu kabeh. Wingi wis keblenger tempe. Ya pada tahu aja. Ya wis gak apa-apa. Loh, sajane itu Roh Kudus apa rohnya dia, saudara? Selalu begitu. Ini bahaya, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat. Artinya di sana disamain, kamu itu duduk di sebelah kanan Bapa di pangkuan Yesus Masiha. Artinya apa yang kamu kehendaki di bumi ini, Dia sepenuhnya mendukung kamu dan mengizinkan kamu. Amin. Itu kunci dari kehidupan yang berkemenangan dan berhasil. Semua hal-hal yang saya selidiki tentang kehendak Elohim, kehendak Tuhan, itu ternyata hanya karena seseorang itu takut rugi. Takut kalau ini salah. Takut ini kalau tidak menguntungkan saya. Maka dia selalu bersembunyi di balik kehendak Elohim. Takut mengambil tindakan. Saudara saya itu gak pernah tanya. Apapun yang saya lakukan saya gak pernah tanya. Ini boleh gak? Yesus saya boleh gak bantu orang itu? Yesus saya diizinkan gak ngasih dia uang? Yesus diizinkan saya ini nolong dia? Gak pernah seumur hidup satu kali pun. Percayalah, kalau saya tanya seperti itu, saya tidak akan melakukan apa-apa. Persis kayak saudara yang suka tanya kepada Elohim. Saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara hanya mengumpulkan uang berkat hanya untuk diri sendiri. Saudara tidak bisa mengasihi sesama. Kamu hanya mengasihi dirimu sendiri. Percaya. Saya ini jadi orang Kristen sudah 54 tahun lebih. Cukup setengah abad lebih saya jadi orang Kristen. Saya sudah mempelajari baik-baik apa artinya menjadi orang Kristen. Saudara, saya akan tutup, ini sudah jam 8. Kunci kerajaan Samayim telah kuberikan kepada. Bayangkan. Kalau saudara saya kasih kunci rumah saya atau kunci bawah gereja, di bawah gereja itu apapun saudara bisa temukan. Kalau berhubungan dengan pertukangan, otomotif, untuk nyervis apapun, listrik, apapun, kunci-kunci, boleh dikata lengkap itu ada di bawah gereja. Kalau saudara tak kasih kunci itu, dan saudara itu senang kerja utek-utek, itu berkat nggak saudara? Berkat nggak? Itu cuma kayak gitu. Bayangkan saudara dapat kunci kerajaan Samayim. Memang di kerajaan Samayim itu ada apa saja ada. Dan saudara diberi kunci itu, tetapi saudara harus melakukannya dari bumi. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sana. Itu kehendakmu, bukan kehendaknya dia. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Karena apa? Kehendakku yang ada di bumi akan terjadi di Samayim. Mengapa? Karena kita ada di sebelah kanan Bapa. Oleh anugerahnya, Dia telah mendudukkan kita di sebelah kanannya. Artinya kita adalah orang-orang kepercayaannya. Dia tidak akan protes apapun kehendakmu. Dia tidak akan protes dengan apapun yang kau inginkan. Dia tidak akan protes dengan tindakanmu selama engkau mengasihi Dia. Amin. Amin. Saudara, ketika kasih yang menghubungkan,
maka hukum atau aturan ditiadakan. Ada yang namanya kawin kontrak, nggak sungguh-sungguh menikah dan tidak ada cinta, maka syaratnya luar biasa banyaknya dan akte notarisnya ada. Tetapi ketika dua orang manusia, pria dan wanita, saling mencintai dengan tulus, tidak diperlukan aturan atau hukum apapun. Karena berlaku cuma satu hukumnya, yaitu kasih. Demikian juga hubungan kita dengan Elohim kita. Itu hubungannya kasih, seperti suami istri. Amin. Apakah seorang istri yang mengasihi suaminya itu selalu tanya kepada suaminya apa yang akan dia lakukan? Kalau dia mengasihi suaminya, dia pasti menghormati suaminya. Dia tahu apa yang suaminya senang dan suaminya nggak senang. Sehingga dia nggak perlu tanya lagi, saya mau gini, saya mau gitu. Kalau dia memang mengasihi suaminya, dia pasti menghargai suaminya. Dia tahu suaminya itu senangnya apa. Dia tahu, nggak perlu dia tanya lagi untuk melakukan apapun. Demikian juga dengan gereja terhadap Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi dia, apapun yang kita lakukan, dia tidak akan pernah protes. Karena dia tahu. Saudara, contohnya seorang wanita yang memecahkan minyak narwastu, mengurapi kaki Yesus dengan minyak dan air mata, dan mengusap dengan rambutnya. Murid-murid ini semua, waduh, pemborosan, protes, ya kan? Yesus protes. Yesus bilang, iya, pemborosan, hai wanita, itu pemborosan, keliru kamu. Lebih baik uang ini untuk orang miskin. Kalau kamu memang mau bersedekah. Apa gitu? Apa yang dikatakan Yesus? Dia lakukan ini sebagai persiapan akan kematianku. Biarkan dia. Apa benar wanita ini tahu sebelum mati dia mengurapi Yesus? Apa itu persiapannya? Tapi Yesus ngomong, dia lakukan itu sebagai persiapan akan aku sebelum kematian. Kalau tindakan itu didasarkan kasih, Yesus itu tidak pernah protes kepada saudara. Saudara mau boros, saudara mau irit cakaremu. Saudara, dan di sini juga. Nanti kalau dua orang sepakat ini adalah saya di sini dan saya di sana, itu juga bisa berlaku untuk suami dan istri di dalam Yesus. Kalau rumah tangga itu mau diberkati Yahweh, itu suami istri itu harus sepakat. Dan sepakatnya itu bukan mengikuti istri, tapi harus mengikuti suami. Lah banyak itu saudara, berkat-berkat itu hilang. Itu karena istri itu nggak mau mengikuti suaminya. Nggak bisa. Seorang istri bahkan tidak bisa berkata, suami saya ya pernah salah. Tapi firman berkata, hai istri tunduk pada suami. Gak pernah dikatakan, hai istri tunduklah pada suami karena suamimu tidak bisa salah. Gak ada. Gak ada. Suami bisa salah, tapi istri harus tetap sepakat dengan suami. Meskipun istrinya itu mungkin punya pertimbangan yang lebih benar, tapi apa istri itu benar terus? Kalau suami bisa salah, apa istri tidak bisa salah? Saya tanya, ada di sini istri yang tidak bisa salah katakan, bintang saya. Nah, suami bisa salah, istri bisa salah. Tapi kalau suami harus mengikuti istri yang bisa salah, meskipun dia juga bisa benar, itu tidak sesuai firman. Sedangkan kalau istri mengikuti suami, meskipun suami itu bisa salah, tapi juga sering benar. Paling tidak dia mengikuti firman. Coba saudara berpikir dengan cerdas. Jadi hidup nikah, rumah tangga yang kurang diberkati, dengarkan pagi hari ini. Apa yang kau ikat? Sekarang kalau suami istri mendengar khotbah saya pagi ini, nanti sampai di rumah, istri bilang, Pak, aku akan mengikat ini, Pak.
Suaminya bilang, belum, enggak. Aku tadi sudah berdoa waktu dengar firman. Yang kau ikat itu, bukan ini. Waduh, saya berkelahi gara-gara yang diikat beda. Betul nggak? Kalau seperti itu harusnya istrinya bilang, oh jadi papa gitu. Ya wis, sepakat Pak. Nanti kamu diberkati. Percaya nggak? Nggak percaya? Ya terserah. Banyak orang itu saudara selalu merasa dirinya pintar. Banyak istri-istri merasa lebih pintar dari suami. Suami harus menjadi kepala dan istri harus tunduk pada suami. Itu firman. Barang siapa yang mengasihi aku, dia mentaati firmanku, dan aku dan Bapa akan tinggal di dalam dia. Ketika seorang istri justru tunduk kepada suaminya, apa yang maunya suaminya? Kalau suaminya itu mengasihi Yesus, terbukti suaminya bukan pemabuk, suaminya bukan perundung, suaminya bukan suka ngamplengi, suaminya ini bukan orang yang senang dugem. Alasan apa untuk seorang istri tidak tunduk kepada suaminya? Nah, saudara, perhatikan ya, betapa hebatnya apa yang kau ikat. Yang kau ikat ini kalau itu rumah tangga, suaminya yang ikat, bukan istrinya. Karena kalau istri juga punya wewenang untuk mengikat, maka akan terjadi bentrok yang luar biasa di sana. Suami maunya gini, istri maunya gitu. Yang mana yang dituruti? Bisa ngerti maksud saya? Tidak peduli apapun yang kita alami dalam hidup, kalau kita taat kepada firman, pasti diberkati. Amin. Sudah paham sekarang? Bagaimana bisa menjadikan apa yang saya ikat di sana akan terikat di Samayim? Kalau saudara memikirkan yang di atas, pemikiranku saudara. Pikirlah Bapak Elohim selalu mendukung kamu. Pikirlah Bapak kamu di sebelah kanan Bapak. Kamu di bumi ini jangan kamu lihat kamu sengsara, kamu berkekurangan, kamu tertimpa ini, tertimpa itu. Jangan mikir itu. Saya di bumi ini bisa sakit. Bisa loyo. Bahkan mungkin tidak bisa bangun. Kena flu tulang. Apa saudara di Samayim itu tidak bisa? Karena di sana juga flu tulang. Enggak kan? Enggak, saudara. Masa di sebelah kanan Bapak, saudara di sana napasnya Senin Kemis. Saudara di sana ditagih debt collector. Ada debt collectornya di sana? Enggak ada kan? Nah, itu yang saudara harus pikirkan. Itu sebabnya Rasulullah berkata, pikirkanlah yang baik, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, sedap dipandang, semuanya. Sedap-sedap semua itu karena kita ada di sebelah kanan Bapa. Kalau di bumi tidak. Jadi bisa berubah, bisa. Nasib hidupmu, takdirmu itu ada di tanganmu. Bukan nangis ya Yesus, tolong aku, mengapa engkau tidak mendengarkan aku? Tidak, itu semua tergantung pada apa yang engkau pikirkan. Karena pikiran kita itu kecepatan cahaya. Dan di mana ada kecepatan cahaya, maka jarak di alam semesta ini, saudara, itu bisa dilampaui dengan cepat. Ya, semakin jauh, ya ada berapa tahun cahaya. Itu ada berapa minggu cahaya, berapa hari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jadi kalau jaraknya 300.000 km per detiknya loh. Nah, kamu kan cuma di bumi ini, saudara. Ya toh? Bumi ini, cuma di bumi ini. Kamu mau apa sekarang? Kamu mau memikirkan apa? Apa yang kau doakan? Yang kamu doakan itu apa jauh? Jaraknya lebih dari 300.000 km. Kelilingnya bumi cuma berapa? 36.000 km. 300.000 km itu. Sampai di mana itu kita? Di luar bumi sudah. Betul nggak? Betul nggak? Nah, saudara. Kalau Samayim itu, katakan saja kecepatannya dengan bumi, kalau dengan cahaya. Kalau ini saya bodoh-bodohan. Kalau Samayim itu suatu tempat dan bisa kita capai dengan kecepatan 1 hari tahun cahaya. Maka kalau saya berkata, berdoa saat ini, maka besok setelah 24 jam itu pasti terjadi. Bisa ngerti?
Bisa ngerti nggak? Tapi kalau jaraknya 1 minggu tahun cahaya, saya doa sekarang baru 7 hari lagi terjadi. Kalau jaraknya 1 tahun cahaya, berarti saya berdoa sekarang tahun depan baru terjadi. Lah itu jaraknya itu nanti mau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu tergantung pada apa yang kau minta. Apakah sesuatu itu masuk akal atau tidak, dan apakah itu semua yang saudara minta itu pasti akan bersinggungan dan berhubungan juga dengan koneksimu dengan semua yang ada di alam semesta, termasuk orang-orang, termasuk situasi-situasi tertentu, mau situasi ekonomi, situasi apapun. Kalau saya ngomong ini panjang sekali. Nanti itu yang akan membuat perbedaan. Itu 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, bahkan 10 tahun atau 20 tahun. Itu semua tergantung dari semua situasi yang ada di sekitar. Ya, bisa ngerti? Bisa ngerti ya? Contohnya misalkan, kalau saudara itu percaya kepada saya 100%, doa itu bisa terjawab segera saat itu. Tapi kalau saudara percaya 75%, maka doanya akan terhambat 25% waktunya. Kalau saudara percaya saya 50%, doanya bisa terhambat 50%. Bisa ngerti ya? Itu hanya, ya itu analogi ya, saudara. Untuk saudara bisa mengerti. Jadi orang yang minta nasihat misalnya minta nasihat, saya ini mau kerja apa ya? Oh kamu kerja ini aja. Tapi saudara nggak terlalu percaya dengan saya, maka saudara waktu bekerja itu nggak terlalu diberkati. Tapi kalau saudara percaya 100% dengan saya, saudara langsung diberkati. Begitu cepatnya. Karena 2 orang bersepakat, apapun yang diminta pasti terjawab. Itu yang harus dikembangkan. Nah itu sebenarnya kenapa sampai ada pendeta yang dicap sesat. Hanya karena pendeta itu berkata, seperti Smith Wigglesworth misalkan. Saudara bisa beli bukunya, saya punya bukunya itu lengkap. Disebut Nabi Modern. Bahwa dia berkata apapun yang kita minta, itu pasti dia jawab. Apapun yang dia minta, pasti dijawab. Jadi apapun yang saya minta, Smith Wigglesworth berkata, pasti dijawab. Dan saya buktikan itu ketika saya sampai bahkan berumur 80 tahun. Tidak pernah tidak dijawab. Tapi orang bilang, wah itu sesat. Tidak boleh begitu, itu semua tergantung kehendak Tuhan. Kalau orang Protestan bilang, tergantung kedaulatan Tuhan. Kedengarannya sangat doktrinal. Di dalam kedaulatannya, dia sudah memberikan kita mandat. Anakku, aku ada di dalam kamu. Apapun yang kau kehendaki, aku mendukung kamu. Amin. Amin. Kabar baik nggak itu? Indah nggak? Luar biasa. Contohnya Smith Wigglesworth itu punya anak-anak sampai ribuan anak panti asuhan. Tiap hari dia harus ngasih makan. Suatu hari dia sudah kehabisan uang untuk memberi makan. Dia cukup berdoa, aku tahu mereka tidak akan kelaparan. Pasti hari ini mereka akan makan. Tiba-tiba datang saudara dari pabrik roti, ya mobil-mobil bawa roti ribuan. Bingung, lalu ditanya, loh kok bisa? Saya kan tidak minta roti. Iya, rotinya kali ini ya tidak sesuai pesanan. Tidak sesuai pesanan orang-orang toko-toko. Jadi ya daripada dibuang, ditolak oleh mereka, kami bawa ke sini. Saudara, itu apa itu? Gitu. Saudara bilang itu kebetulan. Dia mengalami itu sepanjang umur hidupnya sampai usia 90 tahunan. Jangan pernah membatasi apapun. Ketika hidup kita itu tidak ada batasnya. Kita di bumi, tapi kita juga di sana. Gak ada batasnya kan? Kenapa kita harus membatasi? Sulit. Kenapa harus sulit? Tidak. Yang penting percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, apapun kamu minta percayalah, kamu sudah dapatkannya. Dan seperti Yesus katakan, Bapa engkau selalu mendengarkan aku, dan engkau sudah mendengarkan aku. Saudara minta apapun, saudara percaya, sudah didengar dan sudah dilakukan. Kenapa? Karena engkau duduk di sebelah kanannya. Dia selalu menopang kita. Yesus memberkati kita semua. Silakan berdiri.
Yesua lebih besar di dalamku. Nanti jemaat diberi kesempatan membawa persekutuan seperti itu. Yesua lebih besar, Yesua terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesua lebih besar, Yesua lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesua lebih diberkati semua persembahan dan milikmu yang dikembalikan. Engkau buka tingkap langit dan memberkati kami semuanya. Syukur kepada Elohim kami yang ajaib, menjadikan diri kami begitu berarti dan berharga di hadapan. Dukungan yang kau berikan bagi kami sepenuhnya, dan kau nyatakan itu melalui firman bahwa kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih. Berkati saudara kami yang melayani kami untuk membagikan tubuh dan darah Yesus Masih. Puji syukur hanya bagimu. Demi nama Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Amin. Yesus lebih besar, Yesus besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku.
Jangan hanya dilihat sebagai roti, tetapi ini adalah tubuh Yeshua HaMashiach yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kita semua. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Yeshua diserahkan, Yeshua mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-pecahkannya dan berkata, inilah dagingku, makanlah ini. Barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yeshua HaMashiach kita makan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih dini dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Darah perjanjian yang tercurah di Bukit Golgota. Darah yang olehnya kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Darah anak domba yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus HaMashiach kita minum. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati anak suami guru macam muda akan beribadah. Engkau memberkati seluruh jemaat akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan minggu depan kami boleh berkumpul kembali dengan tubuh jiwa yang sehat dan tidak kurang suatu apapun yang baik. Terima kasih. Diberkati juga jemaat Blessing Church, diberkati semua para subscriber Hermon Hill Channel dimanapun mereka berada. Apapun yang dibutuhkan, diperlukan, Engkau selalu ada. Terima kasih. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus HaMashiach yang memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yesus HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Buat buat rahmat-Mu, terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Salam, Islam memberkati. Aku ingin selalu berdiam di bawah